Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Dokter Uner TV. Jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Mary di edisi Dokter Edukasi di platform kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Sutomo. Di setiap minggunya kita akan menampilkan episode menarik seputar kesehatan. Jadi agar Anda tidak tertinggal update-nya, jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di Dokter Uner TV dan ikuti juga Instagram kami di @fk_uner dan @dokteruner_tv. Baik, sahabat Dokter Uner TV, di beberapa hari belakangan ini sangat banyak sekali berita yang berseliweran di media sosial kita dan juga di televisi terkait virus baru yang terdengar baru ya, yaitu HMPV. Nah, begitu mendengar virus pasti trauma kita tertrigger karena pandemi kemarin juga disebabkan oleh karena virus. Jadi agar tidak banyak berita yang simpang siur dan tidak terlalu panik, langsung saja kita bahas terkait HMPV ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bersama dengan kita kali ini. Ada Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo, MSIM Ketlin SPMK, konsultan di sebelah kanan saya. Selamat sore, dokter. Ya. Dan ada Dr. Prastuti Astaulasningsih, spesialis paru konsultan FAPSR. Assalamualaikum dokter, selamat sore. Ya baik, langsung dua pakar kita datangkan kali ini dengan tujuan agar bisa meredam kepanikan yang mungkin ada ya, dan juga meluruskan segala rumor yang sepertinya sudah mulai riuh ya di kanan dan di kiri kita. Baik, kita mulai ya dokter terkait HMPV ini dok. Biasanya dok kalau musim pancaroba itu apalagi musim penghujan ya, kita seperti biasa saja ya menerima pasien dengan batuk, pilek dan demam. Kemudian entah itu anak-anak atau dewasa yang keluarga kita juga batuk yang tidak terlalu parah tapi cukup lama itu. Sebelum ada rumor ini sepertinya rasanya biasa saja. Oh mungkin ya makannya kurang banyak atau ya karena suhu dingin atau karena musim penghujan. Tapi karena ada isu HMPV ini dok, nah jadi ketar-ketir juga ini rasanya ya. Ini apakah karena virus ini? Nah sebelum itu dok mohon penjelasannya sebenarnya HMPV ini apa ya dok? Mungkin di tempat kita mungkin tropis ini pada tapi di negara subtropis ini musim dingin ya. Kita tahu kalau musim dingin subtropis kita lihat di daerah Cina, di Eropa atau di Amerika ini pada musim dingin itu banyak bermunculan virus-virus yang menyebabkan flu ya. Kita tahu dulu pertama kali SARS-CoV-2 itu munculnya juga musim dingin pada bulan Desember sama ya. Kemudian sekarang beredar HMPV ya. Pada saat ini kita tahu di Cina yang muncul HMPV dan influenza sebenarnya ya. Terkait dengan HMPV ini sebenarnya adalah salah satu virus yang dianggap kedua terbanyak menyebabkan flu ya, sakit seperti flu. Tapi flu-nya nanti dikira influenza, tapi ini adalah flu. Jadi virus ini kalau kita lihat di beberapa textbook itu katanya dulu adalah masuk ke tanah mesir. Karena cocokan dengan kelompok family itu menjadi pneumovirus. Jadi sebenarnya ini bukan virus baru. Betul. Karena virus itu ditemukan di satu Belanda oleh tim Profesor Albert Oosterhuis ya, dari Rotterdam ya. Timnya ini menemukan virus. Awalnya ini virus ini isolasi dari sekitar 200 bayi, anak-anak dan beberapa dewasa lansia itu. Ternyata ini virus baru ya. Jadi sebelum virus ini metapneumovirus sudah ada avian metapneumovirus. Jadi AMPV sebenarnya ya, kayak mobil akhirnya AMPV. Jadi ada avian istilahkan. Jadi dulu bukan pada burung dulu ya, kewil
sedangkan yang ini 2001. Nah, setelah ini dipisahkan, jadi ternyata virus ini bisa menginfeksi manusia. Awalnya dikira dari burung nggak mungkin tidak. Ternyata setelah dicek secara genetik oleh tim juga dari Rotterdam itu ada kemiripan dengan ini HMPV. Jadi kemungkinan terjadi spillover, perpindahan dari burung ke manusia. Jadi gejalanya ya mirip dengan pada flu pada umumnya pada bulan-bulan ini. Ya. Ya, baik dok. Tadi disebutkan ya jika lagi-lagi ini ternyata adalah virus dari hewan kemudian menulari manusia lagi-lagi. Dan bagaimana dok? Apakah si HMPV ini sudah ada di Indonesia? Karena tadi sudah di-mention di negara lain ya dok. Bagaimana dengan di Indonesia ini dok? Beberapa waktu yang lalu memang diumumkan bahwasanya virus ini sudah ada di Indonesia. Kalau kita lihat hasil riset yang tahun 2001 pada saat ditemukan, ada studi filogenetik yang menunjukkan sebenarnya virus ini asalnya dari mana, ya. Itu diduga ya sekitar 2001 itu pada saat penemuan virus ini berasal dari evolusinya dari 50 tahun yang lalu, ya. Nah, jadi diperkirakan virus ini ternyata menyebar di seluruh dunia, ya. Jadi bisa dilihat Indonesia mungkin termasuk salah satunya, ya. Dan ini bisa menjadi outbreak ya di beberapa negara, terutama di beberapa kota. Nah, kalau seandainya kita lihat di Indonesia ini sudah masuk, ya tentunya masuknya bukan barusan ini, ya, karena sudah riwayatnya sudah lama, baru ditemukan aja 2001, tapi sebelumnya sudah ada. Jadi kemungkinan sudah ada. Kalau kita lihat beberapa daerah mungkin sudah pernah mendapatkan virus ini menggunakan teknologi yang maju ini. Ya. Baik, berarti Dokter Pras juga sebagai spesialis paru juga nggak kaget begitu ya dok, begitu ada isu HMPV, ya memang ini adalah penyakit yang sudah lama ada begitu ya dok ya? Seperti itu. Ya, dan disebutkan ya dok jika ternyata ada kaitannya dengan musim. Ya. Nah ini apa kaitannya dok, bagaimana? Mungkin bisa diceritakan dokter? Kalau kita lihat ini, kita lihat dari sudut pandang ilmu hibrid yang kita pelajari ya, namanya ekoimunologi. Ekoimunologi ini adalah berhubungan dengan lingkungan, ya, musim, kemudian season, dengan kondisi kekebalan tubuh kita. Pada pancaroba kalau di daerah tropis ya, kemudian di daerah subtropis, ternyata suhu dingin ini merupakan stresor bagi tubuh seseorang. Dan bisa kita ketahui kalau stresornya kuat, maka kekebalan tubuh turun. Sehingga virus yang ada di hidung, yang di mana-mana ya, itu menyebabkan infeksi. Karena kekebalan mukosa yang turun, maka infeksinya bisa berlanjut dengan baik. Sehingga jangan heran kalau seandainya kita kehujanan saja, habis itu meler. Nah, itu wajar ya kita. Ya, cuaca sebagai salah satu stresor yang bisa menurunkan imun. Berarti solusinya kalau kedinginan carilah kehangatan, begitu dok? Ya, baik. Pakai wedang. Nah, ini dokter Pras. Kemudian dok, ini jika kita kaitkan dengan gejala yang timbul di badan pasien, Ya. itu bagaimana dok nantinya yang akan kita temukan? Infeksi. Oke. Jadi mungkin kita ini ya banyak di antara kita tuh yang dulu biasanya kalau flu tuh paling 2 hari 3 hari sembuh. Ya. Nah ini akhir-akhir ini itu kita tengarai itu sembuhnya lama. Jadi bisa sampai 2 minggu, bisa sampai 3 minggu gitu. Walaupun sudah dikasih terapi apapun ya, misalnya kan kadang-kadang kalau sudah demam, kalau ada infeksi bakterinya gitu, dikasih antibiotik gitu ya. Tapi ternyata nih gejalanya lama dan berat gitu ya. Nah ini karena apa gitu ya. Nah ini kemungkinan besar itu sebetulnya dari awal tuh sudah ada infeksi virus. Karena infeksi bakteri itu biasanya menunggangi infeksi virus begitu. Nah yang kena ini biasanya anak kecil dan orang dewasa lansia atau orang-orang yang punya seperti, mohon maaf ya, perokok misalnya, ya gitu.
Karena si HMPV atau virus-virus lainnya ini tadi itu sebetulnya seperti dokter yang tadi dikemukakan bahwa sebetulnya sudah ada virusnya. Dokter Agung tadi kan bilang ya, sudah ada virusnya di badan, sudah ada, tapi karena kekebalan tubuhnya turun, maka si virus-virus ini tadi jadinya patogen gitu. Nah, karena itu maka orang-orang yang sudah tua, anak-anak yang masih kecil, ini tadi kan pertahanan tubuhnya kan nggak bagus ya. Jadi ini yang menyebabkan dia infeksinya jadi berkelanjutan gitu. Jadi apakah orang-orang yang seperti ini kasih pengobatan misalnya harus kasih antiviral dan lain-lain? Ya nanti dilihat dulu gitu. Seperti itu. Terima kasih. Ya baik, berarti dari gejalanya seperti flu seperti biasanya, tapi ada fenomena semakin Memberat. lama begitu ya? Semakin lama dan infeksinya biasanya berat, bisa sampai pneumonia. Gitu ya, sampai tadinya kan kalau misalnya orang-orang biasa seperti kita ya flu biasa. Gitu. Walaupun itu kita kena HMPV misalnya atau kena mohon maaf kayak avian tadi ya, yang HMPV gitu tadi ya dok ya. Cuman kalau itu kena di orang yang imunokompeten itu dia kayak ya sudah seperti flu biasa gitu. Tapi kalau pada orang-orang yang imunitasnya turun, maka ini akan menyebabkan perburukan dan perburukannya ini bisa sampai berkelanjutan gitu. Ya, lagi-lagi ya penyakit virus kemudian menyerang ke usia-usia tertentu seperti yang sudah lansia ataupun anak-anak, dan faktor pencetus yang lain, pemberat yang lain sehingga menyebabkan infeksi saluran nafas ini bisa memberat begitu ya dok. Betul. Lagi-lagi tertrigger ini dok, ini kok kayak COVID ya. Apakah ada bedanya dok antara infeksi COVID dan si HMPV ini? Ini rasanya dokter Agung yang lebih kompeten ya, tapi kalau dari kita ya, ini HMPV ini kan sebetulnya sama-sama RNA-nya ya dok ya, cuman ada bedanya itu kan B reseptornya ini tadi kan. Lo di COVID ini dia reseptornya tuh hampir semua badan tuh bisa kena, karena kan kenanya di ACE inhibitor yaitu. Kalau di sini HMPV ini tadi itu ada, jadi kenanya tuh di TCR, TLR, CD4, CD8. Nah itu pada kondisi imunitas yang turun kebanyakan gitu. Nah ini karena ini maka HMPV itu tidak umum terjadi pada orang-orang yang imunokompeten. Biasanya terjadi pada anak-anak, pada orang-orang yang lansia atau pada orang-orang yang punya imunitas yang turun. Nah imunitas yang turun ini tadi banyak juga ya, misalnya pada orang yang tadi perokok tadi atau ada penyakit diabetes. Nah itu kalau misalnya diabetes itu kan saya tahunya dia imunitasnya juga turun juga gitu. Terima kasih. Oke, berarti jika mendengar ada lagi musim nih infeksi saluran nafas, tidak hanya kita mencegah dengan menggunakan masker dan lain-lain, tapi tetap kita mempertahankan imun kita juga ya dok ya. Jika ada penyakit yang lain tetap harus diatasi. Bukan berarti artinya kemudian orang jadi takut ke rumah sakit kembali dok. Kan khawatirnya seperti itu. Ya, ini khawatir nih ya. Tapi jangan langsung ke UGD. Ya, tidak perlu. Ke poli saja. Nah, ke poli saja cukup. Ini akan diterima oleh spesialis paru dan spesialis anak mungkin ya, yang sedang berjaga di situ. Kemudian dok, bagaimana dengan transmisinya ini dok? Terkontaminasi, akhirnya kontak dengan tangan yang terkontaminasi ini virusnya berpindah ya. Terus kemudian yang ketiga yang paling tidak kita sadari adalah pada saat kita menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus, itu bisa nyebar ya. Dan yang perlu kita lindungi sebenarnya ya, karena kita sudah tahu transmisi maka kita harus protect. Mereka itu ternyata masuknya lewat tiga tempat ya, bisa dari mata,
Atau mata sih enggak, tapi lewat hidung dan mulut ini yang harus kita lindungi. Karena masuk saluran nafas itu biasanya mata bisa, tapi kan lewat nanti hidung juga ya. Dan tiga itu biasanya kita melindungi dengan masker. Sekali lagi menggunakan masker. Saya sudah sempat menyebutkan ini kita kelihatannya harus pakai masker lebih dari 4 tahun ini pada saat awal COVID. Ya, itulah gunanya kita mempelajari ilmu epidemiologi dan statistik dan lain-lain ya dok, akhirnya bisa meramalkan ya kira-kira butuh masker berapa lama, dan sudah dijawab oleh Dokter Agung di tahun sebelumnya jika kita memang masih harus berhati-hati dengan virus-virus respiratori, virus-virus yang menyerang pernafasan yang bisa diatasi. Alhamdulillah masih efektif ya masker yang saat ini ada ya dokter ya. Itu bisa untuk mencegah, tapi yang menggunakan masker yang diwajibkan adalah pasiennya. Ya semua yang apa namanya yang untuk memproteksi dari penularan ini. Jadi biasanya kalau kita fokus pertama adalah petugas kesehatan yang menangani kasusnya itu wajiblah masker ya. Kemudian pasiennya juga. Nah, tujuannya adalah supaya tidak menyebar kepada orang lain. Ya. Kemudian ya di masyarakat, terutama itu kan di rumah sakit. Kalau di masyarakat ya kalau seandainya kita menggunakan transportasi umum, berkumpul di ruangan yang banyak orang, ya padat sekali, akhirnya kita harus tetap menggunakan masker. Karena kita tidak tahu proses penularan itu terjadi di mana, tidak tahu. Ya, lebih baik kita memproteksi daripada mengobati lah, ya seperti itu. Benar, dan tadi juga disebutkan jika droplet itu bisa ke apapun yang ada bisa kita pegang ya. Betul. Dan itu agar tidak menyentuh area mata, hidung dan mulut, tentu saja harus cuci tangan. Begitu ya dok? Untuk si virus ini masih mati ya sama sabun yang ada ya? Bisa, dengan deterjen, alkohol itu sebenarnya kalau kita memang selain masker kita wajib untuk cuci tangan untuk menghindari. Misalnya kita lupa ya habis pegang apa, pegang handle pintu atau terus kemudian kita pegang hidung ya bisa tertular itu. Hati-hati pada penggunaan hand dryer ya. Yang dryer karena itu sering banyak sekali patogen di situ ternyata ya dok ya. Jadi yang hand dryer yang biasanya di mall-mall itu yaitu mending kita sudah biarkan tisu atau biarkan aja kering sendiri gitu. Karena di situ hand dryer itu ternyata banyak sekali kontaminasi. Iya. Ya baik, berarti kita perlu berhati-hati ini juga dalam menanggapi dan menggunakan teknologi yang sudah ada. Dan tetap yang efektif adalah ternyata mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir serta dikeringkan dengan menggunakan tisu. Tisu saja cukup. Sudah cukup ya dokter ya. Karena pengering tangan yang biasa sering kita temukan di mulut ternyata terkontaminasi. Ya, bisa jadi rumahnya kuman. Tapi gitu. Kalau kita menggunakan alkohol rub ya, kita kadang-kadang tidak perlu mengeringkan tangan ya. Cukup alkohol aja kering sendiri. Nah, itu lebih efektif. Ya. Ternyata sudah ditemukan kemudahan-kemudahan yang bisa kita gunakan dan kita adaptasikan di keseharian kita untuk mencegah penyakit infeksi, salah satunya adalah HMPV ini. Kemudian dokter, jika dok, ini kan tadi disebutkan ya, jika banyak pasiennya ini saat ini adalah usia lanjut dan anak-anak. Nah, bagaimana kita menanggapi jika ada anggota keluarga kita yang tampaknya ini kok ada gejala flu yang cukup lama seperti yang dikatakan oleh dokter Prasetyo tadi. Nah, bagaimana dokter? Baik, ini gini, kalau untuk masa penularan virus itu kan rata-rata ya, itu antara 7 sampai 10 hari lah, 7 hari lah ya gitu. Nah, pada awal beliau batuk atau pilek atau menunjukkan gejala flu, sebaiknya pakai masker gitu ya. Yang sakit yang pakai masker seharusnya. Tapi kalau misalnya yang sakit ini tadi itu ada gejala sesak atau bagaimana, kan beliau tidak mungkin pakai masker tambah sesak nanti ya. Ya kita yang pakai masker. Kan ada beberapa yang orang yang sudah sepuh itu sesak gitu ya. Kalau pakai masker nggak mungkin. Jadi kita ngalah pakai masker gitu. Terus karena pada saat awal-awal ini juga tidak mungkin diberi antibiotik juga karena kan virus ya. Ya kita gimana caranya supaya jangan dekat-dekat lah sama beliau yang lagi sakit. Apalagi kalau ini misalnya yang sakit ini awalnya itu kan anak kecil ya biasanya ya,
dari daycare atau dari TK gitu ya. Biasanya kan yang sakit anak kecil dulu, ya. Terus yang mengasuh ini neneknya misalnya gitu. Nah, anak kecil yang sakit ini tolong yang ngasuh sementara orang tuanya dulu, jangan neneknya dulu. Karena kalau yang mengasuh ini neneknya ya nanti neneknya bisa kena, kasihan gitu ya. Jadi biasanya anak kecil mungkin diasuh sama orang lain dulu, jangan sama neneknya, dan pengasuhnya harus pakai masker. Nenek juga harus pakai masker, kakek juga harus pakai masker gitu. Istilahnya supaya orang yang imunnya tadi itu lemah itu tidak tertular. Kadang juga begini, kadang kalau misalnya tadi kan ada pertanyaan ya, kapan sih kita harus pakai masker gitu ya. Sebetulnya harus ya, apalagi yang tadi dokter Agung bilang bahwa kalau di tempat yang ramai atau di rumah sakit gitu ya. Saya bilang kalau misalnya ada kondangan gitu. Iya, iya. Jadi ada kalau misalnya itu tuh tempatnya tuh rame, ya kan. Terus kita lagi capek, kan kita kan nggak tahu ya, kita lagi kerja keras di luar rumah, ya kan. Kita lagi capek. Nah itu kemungkinan besar ya harus pakai masker juga untuk menanggulangi gitu. Jadi jawabannya itu bukan dengan dikasih suplemen apa, tapi kita harus menjaga imunitas tubuh. Kita tidak bisa meningkatkan imunitas nih dok, tapi mempertahankan imunitas tubuh kita gitu. Ya baik dok, terima kasih. Kemudian dok, apakah ada obat-obatan yang bisa kita beli, yang kita akses di apotek dok untuk mengatasi gejala-gejala yang timbul di awal begitu dok? Jadi sebetulnya kalau untuk obat yang definitif tidak ada. Definitif ya, untuk virusnya sendiri itu ya bisanya dipoli sih gitu ya. Kalau misalnya itu ada gejala-gejala influenza yang berat itu mungkin ada diberi antiviral ya kan. Tapi kalau gejalanya ringan-ringan saja ya boleh diberi obat-obat yang OTC atau over the counter. Silakan, terserah, misalnya obat flu biasa atau yang yang OTC itu enggak apa-apa. Tapi kadang ada obat, kadang-kadang kan kalau influenza, gejala influenza kan ada gejala kayak hidungnya buntu, pilek, itu harus pakai resep dokter itu. Jadi butuhnya itu di situ, bisa didapatkan di puskesmas bisa gitu kan. Nah ini kan ada misalnya ini harus dirawat nggak gitu kan, kita kan nggak tahu ya ini harus dirawat di rumah sakit atau tidak. Itu ada, jadi kriteria harus dirawat atau tidak itu di vaskes ada. Jadi kalau misalnya merasakan sesak yang berlebihan atau demam atau batuk yang berkepanjangan dan warnanya sudah berubah warna ya kan, dan itu tuh sudah lebih dari 3 hari, 4 hari, sesaknya memberat, nah itu silakan datang ke UGD puskesmas atau UGD rumah sakit. Karena kan ini kemungkinan harus diakses untuk rawat inap gitu. Tapi kalau misalnya masih ringan bisa dipoli, di puskesmas boleh. Soalnya kalau obat-obat tertentu memang tidak disediakan untuk orang umum begitu ya. Kalau vitaminnya sih saya rasa normal-normal saja. Vitamin C dosisnya nggak usah terlalu tinggi misalnya gitu ya, misalnya 50 mg boleh lah, atau makan buah-buahan juga boleh gitu ya. Oke, berarti jika gejalanya ringan bisa kita atasi dengan obat flu yang sudah ada di apotek saat ini, kemudian ditambah dengan suplemen sesuai dengan dosisnya. Betul. Tapi jika gejalanya memberat, nah segera memeriksakan diri. Betul. Nanti akan diberikan terapi yang tepat oleh dokternya. Bukan langsung main antibiotik ya dokter? Iya, apalagi beli sendiri ya. Iya. Langsung dokter Agung yang akan memberikan kuliah setelah ini ya, jika penyakit virus diobati dengan antibiotik. Dan dok, untuk mempertajam suatu diagnosis tentu saja kita butuh pemeriksaan penunjang. Nah ini apakah sudah ada pemeriksaan penunjang yang tersedia dokter untuk membantu mendiagnostik si HMPV ini? Ya. Sebenarnya kita punya ya alat diagnostik secara umum. Kalau kita lihat misalnya untuk melihat infeksi pada paru, kita bisa menggunakan radiologi toraks radiologi itu untuk melihat pneumonia. Terus kemudian pemeriksaan laboratorium secara umum ya, darah ya, untuk melihat apakah terjadi infeksi dan seterusnya.
Tapi yang penting adalah kita mendiagnosa virusnya itu. Kita tahu infeksi di paru itu disebabkan bermacam-macam virus ya. Yang pertama terbanyak adalah respiratory syncytial virus. Itu nomor 1 di dunia, paling banyak ya. Ini masih satu family dengan HMPV. Yang kedua diketahui HMPV ya. Berikutnya yang lebih spesifik dan banyak ini terjadi dan seringkali terjadi seasonal atau outbreak ya, itu influenza ya. Terus kemudian macam-macam lah, rhinovirus, kemudian macam-macam virus yang bisa menginfeksi. Karena bermacam-macam virus itu, kalau influenza saja kita bisa deteksi menggunakan seperti tetes dari lendir yang ada di hidung dan lain-lain, itu bisa ya menggunakan imunokromatografi. Jadi kalau seandainya ada influenza ketahuan. Nah ini kadang-kadang bisa spesifik tipenya, di tipe A atau tipe B, ya itu bisa tahu. Jadi kalau seandainya ada semacam kayak itu, uji imunokromatografi diteteskan, oh ini A, nah itu langsung ketahuan influenza. Tapi untuk HMPV ini kelihatannya belum familiar ya, seperti influenza, karena kasusnya kan memang general sekali ya. Memang kalau ingin melakukan identifikasi hampir sama dengan COVID yang menggunakan RT-PCR itu ya. Dan karena kita tahu virus di hidung itu banyak, maka saat ini banyak dikembangkan menggunakan multiplex PCR. Jadi sekali uji itu bisa tahu ini infeksinya apa saja. Virus yang ada di hidung kita itu apa, ketahuan. Nah ini pendekatan sindromik, karena berdasarkan gejala, satu gejala ini penyebabnya bisa banyak, karena kita pilek saja bisa macam-macam itu, padahal bakteri juga bisa menyebabkan pilek juga ya, seperti itu. Jadi memang diagnosa pastinya ini saat ini tidak terlalu general, banyak ditemukan. Tentunya kalau menggunakan multiplex PCR itu masih mahal, masih belum seperti yang dilakukan di luar negeri untuk deteksi influenza itu. Ya, seperti itu. Ya, gejalanya sudah diketahui, kemudian terapinya juga sudah ada secara simptomatik, walaupun belum ada antivirus yang langsung spesifik untuk si virus ini ya dok ya, dan cara diagnosisnya pun sudah tersedia, walaupun harganya masih mahal, karena untuk melakukan diagnostik sampai sejauh RT-PCR itu kan berarti biasanya dokter itu benar-benar kelimpungan ini nggak ketemu ya agen infeksinya apa. Tapi HMPV ini sejauh ini gejalanya ringan sampai sedang, kalau saya tidak salah. Apa ada yang berat dok? Ada sampai pneumonia, pneumonia. Ya. Akhirnya jarang kita melakukan RT-PCR untuk HMPV. Tapi bukan berarti tidak mungkin ya. Sudah ada ternyata untuk diagnostiknya. Kemudian dok, terkait PCR lagi nih dok, dan juga virus juga yang membuat heboh dan membuat kenaikan angka. Kalau kita belajar dahulu dok, itu ada namanya mutasi. Yang akhirnya membuat si virus ini menjadi semakin kebal dan membuat infeksi ini semakin memberat. Apakah sudah ada penjelasan dok atau ditemukan kasus jika ada mutasi dari virus HMPV ini? Iya, pada saat penemuan pertama itu memang sudah bisa dipilah virus ini menjadi beberapa strain ya, kita nyebutnya. Tapi kalau kita lihat filogenetiknya ada beberapa clade ya. Dibagi dua, yaitu A dan B. Di A itu ada A1, kemudian ada A2, terus B, B1, B2. Jadi dibagi menjadi ada sekitar 4. Sampai detik ini saya mengikuti ya, tidak terlalu banyak mutasi yang dihasilkan oleh virus ini, sehingga tidak seperti COVID ataupun influenza. Ya. Pada influenza itu ada dua fenomena yang menarik ya. Namanya antigenic shift dan antigenic drift ya. Kalau shift karena influenza itu ada 9 segmen, itu segmennya ganti-ganti terus ya. Nah ini yang berbahaya, potensial outbreak. Sedangkan drift itu adalah poin mutasi itu. Ya ini yang saat ini terjadi pada COVID itu lebih berbahaya walaupun point mutation ya. Tapi pada HMPV ini sampai detik ini laporannya mulai di India, di Cina dan lain,
mutasi-mutasi sedikit memang terjadi, tapi tidak sampai menyebabkan perubahan pada virulensi dan lainnya. Ya. Ya, tidak sampai menyebabkan perubahan pada virulensi dan lain-lain, tapi setelah mendengarkan ada virus influenza juga yang ternyata ikut-ikutan naik sebenarnya kasusnya Dok ya, tapi tertutup oleh si HMPV ini mungkin karena namanya baru gitu-gitu di masyarakat ya. Dan apakah kenaikan kasus dari pneumonia di negara yang lainnya, infeksi saluran nafas di negara lainnya, itu ternyata ada peran dari si influenza ini Dok? Ada. Malah seharusnya kita harus lebih berhati-hati dengan si influenza. Berdasarkan sejarah ya, kita bisa lihat ya, 1918 kita terjadi pandemik Spanish flu ya, H1N1 waktu itu, dan matinya lebih dari 4 juta ya, dan itu wabahnya seluruh dunia ya. Bisa Anda bayangkan pada saat itu kan jumlah penduduk masih tidak banyak ya, sehingga penyebarannya juga agak sulit ya. Terus kemudian sekitar tahun 2009 ya, itu kita dapat H1N1 lagi, tapi flu babi ini ya, dari Meksiko, katanya perpindahan spillover dari babi ke manusia, itu outbreak juga ya, ramai itu. Tapi sebelumnya ya, tahun 2005-an ya, 2003 sampai 2005 itu ada H5N1 avian flu. Ya, avian flu. Nah, ini cukup mematikan juga. Di Asia Tenggara juara satunya waktu itu adalah Thailand, juara duanya ya negara kita lah ya, runner up itu. Nah, terus kemudian yang tidak kalah penting itu sempat tahun 2013 ada H7N9 dari kuda pindah. Jadi ini kalau kita lihat HMPV ini memang potensial outbreak ya. Tapi yang benar-benar terjadi outbreak dan pandemi itu adalah influenza sebenarnya. Jadi kita tidak hanya waspada di HMPV, tapi influenza juga. Karena influenza itu ada dua, seasonal itu selalu kita temukan, sehingga hebatnya kalau dibandingkan HMPV, influenza ini ada vaksinnya dan ada obatnya, Tamifir. Ya. Terus kemudian kalau HMPV kan tidak ada obat, belum ada vaksin apalagi, ya, itu yang bisa saya berikan informasi. Ya baik, ada nama virus baru ini yang akhirnya kita ikut bahas ya, tapi kembali lagi tidak perlu terlalu panik karena cara pencegahannya pun sudah ada. Dan bagaimana Dok dengan kasus yang sudah ada di Indonesia saat ini? Adakah informasi dokter terkait HMPV atau influenza? Iya, mungkin sudah terdeteksi ya, terutama di Jakarta. Terus beberapa di negara di kota lain ya, walaupun tidak mereka melakukan uji secara genetik ya, tapi gejalanya mirip-mirip ya, jadi sama. Tentunya kita harus waspada dengan kasus seperti itu. Tidak menutup kemungkinan di Surabaya juga sudah ada ini ya, kita harus waspada. Dan tentunya kalau seperti itu rumah sakit harus siap-siap apa yang perlu disiapkan. Misalnya kalau kasus pada anak meningkat, ya ruang-ruang anak itu yang harus disiapkan. Ya membutuhkan mungkin tidak perlu harus rawat inap, tapi kontrol polinya, terus cara pencegahannya, obat-obat simptomatik yang tadi disebutkan oleh Dokter Pras ya harus kita siapkan. Terus pencegahan ini yang harus kita edukasi sejak dini. Sejak dini kita harus sebutkan, tidak usah takut, ini pencegahannya ini gunakan masker. Pada anak-anak misalnya yang boleh pakai masker ya balita, kalau bisa diajak ngomong dan lain-lain. CDC juga menyarankan kalau di bawah 2 tahun tidak boleh pakai masker. Ya. Ada Dok gejala yang lain, prevensi yang lain Dok. Jadi jangan pernah ada yang mencium anaknya orang lain gitu. Itu yang penting Dok. Karena itu kita gemes tapi ternyata juga menularkan apa yang kita punya ke anak yang imunnya belum tentu di sekolah juga baik, ya. Betul. Di sekolah penyebarannya cepat sekali. Ini kan kalau dari kecenderungannya kan orang-orang yang masih ini ya, yang kebanyakan kena itu kan dari luar negeri. Mungkin kewaspadaannya tuh ya dari ini pintu-pintu luar negeri ini. Kalau misalnya habisnya pulang dari luar negeri mungkin jangan masuk sekolah dulu gitu, gitu ya Dok ya, mungkin seminggu gitu ya Dok ya. Terus mungkin kalau masih SD gitu, kalau misalnya ada yang sakit flu, biarlah dia istirahat dulu 3 hari di rumah gitu. Nah ini harus koordinasi juga ya Dok ya sama orang tua sama guru ya Dok ya. Saya masih ingat tahun 2000
saya transit di Hong Kong waktu itu. Pada saat 2013 itu tadi ada H7 N9 ya. Pada saat kita transit itu ada scanner thermal di bandara. Jadi kita memang perpindahan atau migrasi manusia ini perhatikan beneran. Jadi pada saat itu ada yang agak pilek ya dari Indonesia, mereka diminta minggir dulu, di swab, walaupun tidak dikarantina. Nah, tentunya pemerintah juga punya kebijakan minimal yang dari luar negeri, misalnya dari Cina dan lain-lain, itu dilakukan screening dulu, screening, dan kita periksa surveillance genomiknya untuk melihat yang masuk ke negara kita ini sebenarnya membawa virus enggak. Minimal buat data, enggak usah dikarantina juga enggak apa-apa. Tapi memang kalau yang pilek diminta untuk memproteksi. Tapi dari data itu kita tahu, oh sekarang sudah masuk, anggap saja satu penerbangan ternyata positif 5. Nah ini karena berarti kan potensial nyebar. Nah itu yang harus diperhatikan. Nah, kita punya pintu masuk yang direct dari Cina berapa? Nah itu yang harus disiapkan untuk dilakukan screening. Tentunya pemerintah mampu deh untuk melakukan ini. Sehingga kita mau warganya ini terlindungi dari informasi yang kita dapat dari kebijakan itu. Supaya tidak ada berita hoax juga ya dok ya. Benar, jadi semuanya tetap harus berwaspada ya, mulai dari yang tertinggi pemerintah, tapi alhamdulillah dok sudah ada anjuran dari pemerintah berupa surat, itu sudah banyak beredar juga di grup dokter, pasti di setiap rumah sakit juga sudah mendapatkan ya, untuk kewaspadaan terutama juga pada pintu-pintu transit seperti kata Dokter Agung, dan sampai ke ranah keluarga juga harus waspada ya dokter ya. Siapa yang menggunakan masker, kemudian juga lingkup sekolah pun juga harus waspada untuk menjaga agar tidak terjadi outbreak atau wabah di daerahnya. Kemudian dok, apakah ada efek yang setelah sembuh dari infeksi HMPV ini kemudian menjadi lama begitu? Kalau begitu dok, seperti dulu ada long covid begitu ya. Nah, bagaimana dengan HMPV ini dok? Nah ini beda ya. Jadi HMPV ini beda sama apa namanya covid. Kalau covid ini ada namanya efek long covid. Karena yang dikena itu organnya banyak sekali dan itu sering membekas di organnya itu. Dia sistemik. Covid ini sistemik gitu ya. Tapi beda sama HMPV ini tadi, dia tidak sistemik. Jadi dia yang kena itu sel-sel tertentu saja. Jadi insya Allah sih tidak sampai seperti long covid seperti itu ya. Karena yang long covid itu sampai sekarang pun itu ada efeknya, terutama di kardiovaskuler, kemudian neuro kayak gitu ya. Terus paru juga itu ada sequelenya. Kalau HMPV ini insya Allah tidak ada gitu. Tapi ya gitu, gejalanya agak lama. Tapi setelah gejala itu sembuh, ya sudah, nggak apa-apa gitu. Dan selama timbul gejala itu kita perlu melakukan kewaspadaan seperti menggunakan masker dan cuci tangan itu ya. Kemudian gini kan biasanya kan virus itu kan hilangnya itu kan antara 2 minggu nggih dok, ya sekitar segitulah. Nah ini kan selama itu kan juga masih ada gejala, tapi kan rata-rata kan virus kan sebetulnya mati kurang dari itu gitu ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya sudah lewat dari 7 hari itu gejalanya seperti itu saja, itu rasanya tidak usah diterapi macam-macam, cukup istirahat saja begitu. Nah ini ada bocoran ini untuk dokter-dokter di klinik Pratama mungkin ya. Ada bocoran cara menerapi pasien dari dokter Pras. Baik, berarti dan juga ya untuk orang-orang yang merasakan flu yang cukup lama, yang khawatir apakah ini HMPV, tidak perlu terlalu khawatir untuk komplikasinya begitu ya dok, kecuali ada keadaan yang lain memburuk seperti ya, atau ada kondisi lain, misalnya ada namanya PPOK. PPOK itu penyakit paru obstruksi kronis karena rokok itu ya. Kemudian asma itu kalau misalnya orang asma kena flu aja itu sudah bisa memburuk ya. Apapun flu-nya, disebabkan apapun flu-nya, kalau sudah kena orang PPOK atau asma itu PPOK dan asmanya yang akan kumat gitu. Jadi kumatnya itu yang harus diobati gitu, bukan HMPV-nya. Karena ya tadi seperti yang disampaikan bahwa vaksinnya sayangnya belum ada gitu ya. Terus definitifnya juga belum ada gitu. Jadi kalau misalnya ini kena sama orang yang imunokompromis ini tadi, imunokompromisnya yang diperbaiki gitu.
Ya, semuanya tetap diatasi ya, menjaga betul. kesehatan badan masing-masing. Baik, Dokter Pras dan Dokter Agung, terima kasih sekali ini informasinya. Cukup melegakan ya, karena ternyata HMPV tetap perlu diwaspadai, tapi tidak perlu menjadi suatu momok begitu ya. Apakah setuju Dok ya? Sangat setuju. Sangat Ya, setuju. baik, Dokter. Sebelum kita tutup Dok, mungkin ada pesan-pesan kembali untuk sahabat Dokter Uner TV. Dipersilakan, monggo silakan Dokter Agung. Pada masa pancaroba, para sejawat sekalian, perlu kita menjaga kondisi atau sistem imunitas kita supaya tetap stabil ya. Dengan cara apa? Yang pertama adalah istirahat ya. Istirahat yang benar adalah dengan cara tidur. Tidak ada istirahat terbahan, itu tidak cukup. Terus kemudian nutrisi yang seimbang ya, tentunya sesuai dengan kebutuhan ya, ada protein, karbohidrat dan seterusnya. Jangan anti karbohidrat, protein aja kurang ya, karena tubuh kita masih membutuhkan karbohidrat, mineral dan lain-lain ya. Terus berikutnya tetap kita gerak badan, olahraga ya, tapi sesuai dengan porsi, jangan berlebihan. Karena apa? Kalau olahraga berlebihan menyebabkan kita sistem imunnya turun. Dan yang terakhir adalah hindari stres, karena stres itu adalah pemicu penurunan kekebalan tubuh yang paling cepat. Mungkin itu saja Dokter Mary. Terima kasih Dokter Agung, dan kemudian Dokter Pras, monggo silakan. Baik, terima kasih. Karena gejala dari HMPV atau dari seasonal flu ini beragam ya, disarankan untuk orang-orang yang ada gejala itu periksa ke poli atau vaskes tingkat 1 apabila gejalanya tidak berat ya. Kalau misalnya gejalanya memberat, maka boleh ke UGD. Nah, ini tadi sudah dibocori ya, gejalanya adalah misalnya demam lebih dari 39 derajat Celcius. Kemudian ada frekuensi pernafasan lebih dari 22 kali per menit misalnya. Kemudian terjadi perubahan warna dahak seperti itu. Kemudian ada penyakit-penyakit penyerta seperti hipertensi, kemudian PPOK atau asma atau diabetes mellitus. Itu silakan datang ke UGD baik vaskes 1 maupun UGD rumah sakit kalau vaskes 1-nya mungkin tutup begitu ya. Kemudian tidak ada sementara ini tidak ada vaksin dan pengobatan khusus untuk HMPV. Nah, tapi kita harus waspada terhadap infeksi virus atau bakteri lain. Nah, kemudian seperti tadi disampaikan bahwa yang penting adalah pencegahan. Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga kita yang menunjukkan gejala sakit flu, nah kita harus mencegah penyebarannya dengan cara pakai masker dan rajin cuci tangan dengan air mengalir atau dengan alkohol rub. Terima kasih. Terima kasih Dokter Prastuti, dan untuk seluruh sahabat Dokter Uner TV, semoga tayangan ini bisa meredam kepanikan tapi menambah kewaspadaan kita terhadap penyakit infeksi. Jadi bijaklah dalam menggunakan sosial media, carilah informasi kepada narasumbernya, termasuk salah satunya Dokter Agung dan juga Dokter Pras ya, yang saat ini bergabung bersama dengan kami, dan tetap berlakukan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah penyakit infeksi apapun. Saya Dokter Mary dan seluruh kru yang bertugas mohon izin pamit. Kita jumpa lagi di episode berikutnya hanya di Sahabat Dokter Uner TV.